Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan baca satu hadis yang datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslimun. Dalam hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Buraidah bin Husayb, dan hadis ini adalah salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu, kata Nabi, aku pernah, nahaitukum, melarang kalian, an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Dari dalam hadis ini ada pemahaman berarti Nabi kita Muhammad SAW pernah melarang sahabat-sahabatnya untuk ziarah kubur. Tapi kemudian dalam waktu dan tempo yang selanjutnya bahkan Nabi memerintahkan. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, dan saya coba ingin menjelaskan. Ketika Nabi melarang sahabat-sahabatnya untuk ziarah kubur karena sahabat-sahabat baru masuk Islam. Sebab pada zaman jahiliyah kebiasaan para sahabat-sahabat sebelumnya itu biasa berziarah kubur tapi minta-minta kepada yang dalam kubur, atau kebiasaan ketika itu minta kepada orang tuanya, kepada tokoh masyarakat yang sudah mati. Nah, mengetahui hal seperti itu, jangan sampai zaman jahiliyah atau kebiasaan pada zaman jahiliyah berada lagi atau mungkin timbul lagi. Makanya ketika awal-awal datangnya Islam, Nabi melarang kepada sahabat-sahabatnya untuk berziarah kubur. Intinya berarti ada kekhawatiran kalau diperbolehkan ketika itu sahabat-sahabat berziarah kubur, ada kekhawatiran minta kepada yang dalam kubur. Entah yang di dalam kubur itu orang tuanya, tokoh masyarakatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka inti ziarah kubur itu dikhawatirkan pelarangannya karena yang berziarah kubur minta kepada yang dalam kubur, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dalam hadis di sini kata Nabi, ala fazuruha, sekarang ziarahilah. Dalam hal yang pertama dilarang, tapi dalam hal yang kedua itu diperintahkan. Nah, ketika Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk berziarah kubur, karena Nabi sudah melihat dan juga bisa menyaksikan kalau sahabat-sahabat sudah kuat keimanannya, andai kata sahabat-sahabat ziarah kubur, itu mintanya, berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dalam hadis di sini, yang pertama larangan untuk ziarah kubur, yang kedua diperintahkan untuk ziarah kubur. Di dalam memahami ini ada perintah tapi datangnya setelah larangan. Sekali lagi, Nabi memerintahkan tapi sebelumnya ada larangan. Dalam kaidah usul fikih itu disebut namanya al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Berarti perintah Nabi ini distatuskan bukan wajib, akan tetapi distatuskan sebagai ibahah, diperbolehkan. Nah, inilah sampai sekarang diambil kesimpulan orang ziarah kubur siapa saja, kalau dia mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta-minta kepada yang dalam kubur, itu sangat dianjurkan. Sebab ziarah kubur itu tuzakkiratul maut, minimal mengingatkan cepat atau lambat kita pun akan mati seperti orang yang diziarah. Yang kedua, kaitannya itu Nabi mempersilahkan untuk kita berziarah kubur dengan patokan ziarah kubur itu dalam rangka mengambil hikmat atau mengembalikan atau mengingat kebaikan-kebaikan orang yang diziarahi. Contoh, kita menziarahi kuburan orang tua kita menziarahi kuburan para ulama,
para alim, dan seterusnya dan seterusnya. Tujuan adalah mengenang kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa beliau. Dalam waktu bersamaan ada kemauan dan ada usaha untuk bisa mengikuti sepak terjang dan kebaikan-kebaikan orang yang kita ziarahi. Itulah maksud dari dua orang ziarah kubur. Intinya yang pertama, kita mendoakan beliau yang sudah wafat. Yang kedua, kita coba berusaha, sekali lagi berusaha untuk mengambil itibar, mengambil contoh, dan mencoba untuk mengaplikasikannya di kemudian hari. Demikian, mudah-mudahan hadis ini banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.